Silahkan, Tia. Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari Selamat ini. pagi. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya, asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, Hana untuk berdoa. Pujian Sinyalnya nganu ya. Oke. Iya. Oke. Oke. Kelihatan nggak? Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita.
kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Buni Handari. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang akan disampaikan nanti bisa menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Tema renungan pagi hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan ayat yang diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Kita baca secara litania. Saya ayat genap, adik-adikku sekalian ayat yang ganjil. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah bersedia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes diberi gelar
pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel. Yohanes melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu yang pertama menyerukan pertobatan, ya. Tadi di ayat 4 bertobatlah, ya. Bertobatlah, menyerukan pertobatan. Yang kedua adalah membaptis, ya. Di ayat 5 dikatakan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Luar biasa, ya. Banyak yang membaptiskan dirinya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ada perbedaan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, yang dilakukan untuk Yesus dan yang dilakukan untuk orang Israel. Next. Ya, baptisan yang dilakukan kepada Yesus merupakan tanda permulaan pelayanan atau karya Yesus. Pada waktu itu usianya 30 tahun, ya. Jadi baptis adalah tanda, ya. Sedangkan baptisan yang untuk orang Israel dan untuk kita sampai saat ini adalah tanda seseorang, ya, tanda bahwa seseorang telah menerima anugerah Tuhan berupa pengampunan dosa. Jadi baptis itu sebuah tanda, ya, sebuah tanda. Baptisan yang diterima Yesus bukanlah baptisan yang sama diterima oleh kita. Kita dibaptis karena kita adalah orang yang berdosa. Sedangkan Yesus dibaptis sebagai tanda permulaan karyanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca tadi ada beberapa hal yang dapat kita teladani, terutama dari tokoh Yohanes, ya. Yaitu yang pertama, Yohanes taat pada perintah Tuhan, yaitu di ayat 4 tadi dia menyerukan bertobatlah, bertobatlah, ya, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya, selalu mempersiapkan jalan dulu untuk Tuhan dan menyerukan, ya, dia taat. Yang berikutnya, sikap yang perlu kita teladani dari Yohanes adalah rendah hati. Dari ayat 7 kita bisa melihat, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini kalimat ini menunjukkan sikap rendah hati seorang Yohanes. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui firman ini juga kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, hidup kita next dulu, Mbak. Next dulu. Enggak, nanti ya. Melalui firman ini kita semua diingatkan, yang pertama, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa hidup kita harus berkenan kepada Tuhan? Karena kita sudah menerima anugerah, yaitu keselamatan, pengampunan dosa. Ya, kita harus hidup berkenan sesuai tema kita hari ini, ya, hidup berkenan. Kemudian melalui firman ini juga kita diingatkan yang kedua, pikiran dan perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan.
Nah, yang ketiga ini, melalui firman ini, kita diingatkan juga bahwa kita semua didorong untuk hidup dalam pertobatan. Ya, didorong itu dimotivasi untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa sih yang disebut bertobat itu? Ya, apa yang disebut bertobat? Coba Mbak Atila, apa itu hidup bertobat? Berbalik dari hidupnya yang lama. Mbak Atila, ya coba ada pertanyaan dari saya. Apa yang disebut dengan bertobat atau makna pertobatan itu apa ya? Kira-kira? Berbalik dari kehidupannya yang lama. Ya, bagus. Ya, ada yang menyimpulkan beberapa makna pertobatan ya. Yang pertama bisa menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau. Next, Mbak. Ya. Menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Ada juga yang memaknai sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nah, itu hidup bertobat. Bagaimana ya kalau Bu, ada orang sudah bertobat tapi melakukan perbuatan lagi yang sama, kesalahan yang sama. Padahal sudah bertobat tapi melakukan lagi yang sama itu, Bu. Ya. Berarti orang tersebut, orang bersangkutan belum dengan benar memaknai pertobatan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, terkait juga dengan firman ini, apa saja yang harus dilakukan oleh remaja? Bagaimana remaja harus bersikap dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa kini yang semakin hari semakin ke depan semakin tidak mudah. Ya. Kita bisa lihat ya tantangan dalam dunia pendidikan. Nah, ini anak-anak, menurut informasi dari guru-guru yang saya dengar, baik sekolah negeri, baik sekolah swasta, baik jenjang ya, terutama jenjang yang agak menengah ya. Kalau anak-anak SD itu masih ya taat sekali. Kalau anak-anak yang SMA, SMK itu untuk tugas-tugas belajar itu ya, diberi tugasnya hari ini, ngumpulkannya bisa 5 bulan kemudian, bisa 3 bulan kemudian, itu pun diminta bolak-balik. Nah, bagaimana dengan remaja GKJ Magelang? Saya yakin ya remaja GKJ Magelang rajin-rajin semua. Benar kan? Ya, anak-anak Tuhan rajin-rajin semua. Lah, motivasi belajar ini juga pandemi bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan, tapi justru sebaliknya. Dengan pandemi, ide-ide kita dalam belajar bisa muncul selain dari tugas materi yang diberikan oleh guru, mungkin melalui Google Class, mungkin melalui WA, mungkin melalui Zoom atau melalui apa? Anak-anak bisa googling ya di internet hal-hal yang mendukung. Nah, motivasi belajar ini rupa-rupanya kalau untuk anak SD mungkin ketaatannya mungkin lebih ini ya. Kalau untuk anak yang menengah itu bangun pagi itu masih dibangunkan. Kalau anak remaja GKJ Magelang bagaimana? Bangunnya pagi dibangunkan?
Oke, geleng-geleng kepala ya. Luar biasa, bangun sendiri ya, hebat. Ya. Pengalaman itu untuk bangun, apalagi masa pandemi ini rupa-rupanya bangun itu perlu dibangunkan. Ya. Nah, kadang-kadang online itu enggak apa-apa. Penting tugas. Ini juga bangun dan motivasi dorong dari diri sendiri ya. Motivasi belajar tidak murni belajar, tetapi hal-hal yang mendukung dalam belajar. Kita akan belajar lebih enak, lebih nyaman jika tentu saja sudah mandi ya, lebih seger. Nah, ini motivasi ini perlu dibangun ya anak-anak. Ini perlu pembiasaan, nanti lama-lama jadi budaya. Nah, tantangan yang berikutnya, karena kita hidup di dalam keluarga, dengan pertobatan, remaja juga harus bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan keluarga. Nah, yang pertama kita melihat ini. Sudahkah kita taat kepada orang tua? Nah, ini ya. Menurut seorang coach ya, atau seorang pernah kita mengikuti semacam seminar. Itu anak-anak milenial itu rupa-rupanya ada kecenderungan untuk melawan tanda kutip perintah orang tua. Nah, ini yang menjadi tantangan orang tua juga di zaman sekarang ini. Anak-anak mudah sekali untuk membantah, apalagi yang berikutnya itu bertutur kata yang sopan. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah berbahasa, bertutur kata yang baik dengan orang tua? Ya, yang ada kadang-kadang mengancam. Kalau kita lihat di televisi ya, anak mengancam orang tua, mengancam teman, mengancam adik. Awas ya, nanti kalau kamu nggak bagi es krim, tugas-tugasmu nggak saya kerjakan. Yang masa pandemi ini ya. Kalau kepada adik, bahasanya mungkin masih bisa lebih rileks. Tapi kalau dengan orang tua itu sebaiknya ya, seperti ayat dari 10 firman Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, harus berkata berbahasa yang sopan, tidak membentak-bentak orang tua. Ya, anak-anak sekarang tuh heran, cenderung sekali membentak orang tua. Nah, juga anak-anakku, tantangan dalam kehidupan keluarga ini karena anak sudah punya HP sendiri, ibu punya HP sendiri, bapak punya HP sendiri, televisi juga live ya, ditonton maksudnya. Itu kadang-kadang meskipun ada di rumah, itu untuk doa bersama, minimal doa makan bersama itu jarang dilakukan. Aku masih bikin tugas kok, nanti makannya, misalkan. Anak-anak, mari kita membuat keluarga kita damai, membuat keluarga kita nyaman. Sebaiknya anak-anak mengikuti peraturan yang ada dalam keluarga atau rumah tangga. Jika diajak makan bersama, dengan doa, luangkan sebentar, paling 2 menit, ya sudah selesai untuk doa bersama makan. Ya. Tantangan yang berikutnya di dalam masyarakat atau tantangan pergaulan. Next. Nah, ini dia ya. Bagaimana kita boleh nggak tahu kita memiliki pacar yang beda agama? Boleh nggak? Oh, ada yang geleng. Boleh. Tetapi nah nanti ya, nanti kalau udah gede nanti punya pacar. Sekarang belum punya pacar ya, ada yang punya pacar?
teman dekat, teman baik. Ya, boleh punya pacar, boleh, asal itu untuk memotivasi, selain belajar bersikap baik dan memotivasi untuk kita lebih dekat pada Tuhan. Nah, kalau beda agama ya tentunya sulit untuk memotivasi kita pada Tuhan yang sesuai aturan dengan agama. Nah, bagaimana dengan obat-obat terlarang anak-anakku sekalian? Saya mendengar ya info dari polisi juga di Kota Magelang itu sudah ada obat-obat itu dikemas dalam bentuk permen. Harganya murah sekali. Nah, saya yakin tak satu pun anak remaja GKJ Magelang maupun pemuda GKJ Magelang yang mengkonsumsi itu. Nah, sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah bertobat, tentu sangat menghindari obat-obat terlarang. Yang berikutnya seks bebas anak-anakku. Di Kota Magelang, seks bebas banyak dilakukan anak-anak usia SMP. Bahkan di ruang yang terbuka. Maaf, harus saya katakan ini ya, supaya kalian hati-hati semua. Ada dari pihak Dinas Pendidikan itu pernah meminta informasi ke apotek-apotek. Ternyata anak-anak remaja itu membeli alat kontrasepsi. Maaf, berupa ya itu yang sebenarnya dilarang. Karena memang ya enggak tahu anaknya mungkin pintar, ini diutus orang tua saya beli ini misalkan. Itu kan apotek enggak bisa ya. Apotek enggak salah. Tetapi kita selalu ingat. Jadi kontrol sosial kita itu harus lebih tinggi bagi orang-orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima anugerah, orang yang sudah menerima tanda baptis. Ini self controlnya ya, kontrol terhadap diri sendiri, moral, sosial itu harus lebih besar. No, katakan ya, say no buat obat terlarang, say no buat seks bebas. Para remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang di sini yang belum menerima baptis, tanda baptis? Angkat tangan yang belum menerima. Semua sudah ya, puji Tuhan. Saya belum, Bu. Karena semua sudah ikut, sudah pernah dibaptis, sehingga semua. Oh, ada yang belum ya? Satu ya. Ya. Nanti semoga pergumulan dengan keluarga bisa segera dikomunikasikan dengan keluarga dengan hati yang sungguh-sungguh bisa segera menerima baptis. Nah, karena kita sudah dibaptis, kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah ditebus dosanya dan diberikan keselamatan. Jadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman hari ini, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam pertobatan, karena dosa kami telah Engkau tebus, karena kami telah Engkau sediakan keselamatan. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami untuk menghadapi tantangan-tantangan remaja di masa-masa kini dan yang akan datang. Tantangan yang semakin hari semakin sulit. Kiranya para remaja, kami semua
melalui bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami semua dapat menghadapi tantangan. Kami dapat bersikap, berpikiran, dan berperilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak remaja, pengurus remaja, pengampu remaja, semua yang terlibat dalam pelayanan remaja, juga keluarga dari para remaja. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan hikmat dan anugerah, sehingga kami dapat bersikap memiliki hidup yang menyenangkan bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan, juga terkhusus menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati GKJ Magelang, Engkau berkati seluruh majelis, Engkau berkati seluruh petugas-petugas, Engkau berkati seluruh pelayan dan jemaat GKJ Magelang, sehingga damai dan sejahtera yang ada di dalam kami semua. Ampunkan segala dosa kami jika kami ada kesalahan, kekeliruan di dalam kami mengikuti ibadah remaja ini. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Niandari yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 10 Januari 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di Mari kita menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk mengiringi persembahan kita.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Febri untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan dari sedikit apa yang kami punya. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami kumpulkan dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Untuk Bunihan, terima kasih telah membawakan firman. Untuk Tia, terima kasih telah bertugas di Turgos. Untuk minggu depan kita tetap ada ibadah seperti biasa dengan petugas seperti yang ada di jadwal. Kemudian persembahan bisa teman-teman kumpulkan hari ini jika ada yang mau ke gereja, atau mulai besok Selasa, atau dikumpulkan di akhir bulan juga bisa. Jangan lupa ditulis ya amplopnya. Kemudian untuk teman-teman yang kemarin dapat chat dari teman-teman pengurus komisi remaja untuk datang ke gereja hari ini, saya tunggu di ruang sidang ya sampai dengan jam 9. Oke, kemarin ada chat dari Mbak Ayu, mungkin untuk saya tunggu di ruang sidang ini sampai jam 9. Oke, kemudian untuk absen jangan lupa habis ini. Untuk teman-teman yang ikuti dari YouTube juga jangan lupa tetap isi absennya. Oke, teman-teman silahkan unmute semua masing-masing. Kemudian ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semangat Mbak Pipas. Dadah. Dadah.